Mohon maaf Bu, kita akan buka dalam kitab Sulamu Taufik halaman 2. Di situ ada faslun. Yajibu ala kulil mukallafina adkhulu fi dinil Islam wasubutu fihi ala dawam. Wajib ke setiap yang mukallaf. Siapa mukallaf itu? Kita. Kalau cowok laki-laki sampurna umur 15 tahun atau 12 tahun, dalam kitab Fawaidul Makkiyah diceritakan di situ. Atau sudah mimpi jima, keluar air mani, atau cewek dari cewek umur 9 tahun atau mimpi keluar air mani, atau sudah keluar darah haid. Kalau bahasa kitab haid itu bahasa kitab. Kalau bahasa Indonesianya menstruasi. Kalau bahasa Inggrisnya si brewok muntah darah, kan gitu. Ya iya Bu, bahasa Inggris itu, bahasa Inggris Belanda itu Bu. Si brewok muntah darah, ada ceritanya gini Bu. Ada anak kecil naik ke pohon jambu. Pas naik ke pohon jambu nggak pakai celana dia. Ada orang Belanda di bawah. Pas lihat ke atas ada anak kecil naik jambu. Ya Allah ya Rabbana, cek eta Belanda. Well. Kamu orang anak siapa? Naik tangga jambu kagak pakai celana. Curun. Kamu orang anak siapa? Juga punya celana. Nih, I akan you kasih uang 50.000 buat you beli celana. Pulang sana. Pulang itu anak kecil. Langsung lapor kepada ibunya. Mama, ini aku dapat uang 50.000. Dari siapa? Dari Belanda tadi. Kenapa dikasih uang? Karena Neng tadi naik tangkal jambu, pohon jambu kagak pakai celana mah. Hebat anak saya ya, naik tangkal jambu kagak pakai celana 50.000, apalagi ibunya kaya. Wah, pas harinya Bu, paginya ibunya naik ke pohon jambu, buka celananya, naik pohon jambu, nungguin orang Belanda lewat lagi di bawah. Pas kebetulan orang Belandanya lagi lewat lagi Bu. Pas lewat lihat ke atas ada lagi yang naik jambu kagak pakai celana. Ternyata ibu anak yang kemarin. Kata si Belanda, kamu orang anak siapa? Kemarin anaknya, sekarang ibunya. Curun. You kenapa kagak pakai celana? You kagak tahu malu? Itu you kelihatan punya si brewok. Wow. Nih, I akan you kasih uang 500 rupiah buat you beli silet, buat itu you ngerok punya si brewok. Ya Allah ya Rabbana, yang tadinya pengen 500.000, yang pengennya 50.000, dikasih 500 perak buat beli silet, buat ngerok punya si brewok. Ya Allah. Nah, kita balik lagi. Kalau cowok yang tadi, yang diceritakan tadi, atau yang barusan cewek yang si brewoknya muntah darah, maka dipaksa oleh agama harus diam, harus masuk dalam agama Islam. Sampai kapan harus dalam keadaan Islam? Wasubutu fihi ala dawam, sampai kita mati, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai manusia, jangan dulu meninggal ulah wa kamaraot anjeun kabeh kecuali matina dalam keadaan Islam. Pengen kita mati dalam keadaan Islam. Makanya ibu punya anak, didik dari kecil supaya belajar agama Islam, supaya mendalami Islam, supaya tahu tentang Islam. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Dekatkan dengan para kiai, dekatkan dengan para ustadz, dekatkan dengan para alimil ulama,
Supaya apa? Supaya anak kita bisa mengaji, supaya anak kita bisa memperdalam Islam, supaya anak kita tahu tentang hukum Islam, supaya anak kita akhlaknya akhlak Islam. Mana yang haram, mana yang halal harus tahu. Dekatkan dengan para kiai. Bahkan mohon maaf Pak, Bu, jikalau anak kita jauh dari Islam, jauh dari para alimin ulama, jauh dari para kiai, bahkan ijid, bahkan benci kepada kiai, maka kelakuannya bakal seperti hewan, bahkan lebih bejat daripada hewan, Pak, Bu. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, ketika manusia jauh dari para alimin ulama, jauh daripada kiai, jauh daripada ustadz, maka kelakuannya bakal seperti hewan, bahkan lebih bejat daripada hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Rabbana, Ibu pernah dengar enggak ada hewan cucurut gantung diri gara-gara krisis ekonomi? Pernah dengar tidak? Tidak pernah. Tetapi Ibu pernah dengar tidak manusia gara-gara krisis ekonomi, gara-gara susah mencari uang sampai nekat bunuh diri, gantung diri? Pernah dengar tidak? Pernah. Ayah lebih bejat daripada hewan. Ya Allah ya Rabbana. Ibu pernah dengar tidak? Pernah lihat berita ada ayam sugan, ada ayam berani merkosa, ayam jago berani merkosa ceweknya, sampai itu cewek ayamnya, cewek ayam bikan diperkosa, habis diperkosa dibunuh itu ceweknya. Ada tidak? Tidak ada. Ayam tidak ada yang merkosa sampai membunuh ceweknya, tidak ada. Ya Allah ya Rabbana. Tapi ada tidak manusia yang sampai merkosa, habis diperkosa langsung dibunuh? Ada tidak? Ada, lebih bejat daripada hewan. Dan Ibu pernah dengar tidak ada anak ayam berani membunuh ibunya sendiri? Ada tidak? Tidak ada. Tetapi ada enggak manusia, anak yang dikandung selama 9 bulan, disusui selama 2 tahun, tumbuh begitu dewasa, berani membunuh ibu kandungnya sendiri? Ada tidak? Lebih bejat daripada hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Rabbana. Makanya Ibu didik anak kita dari kecil, didik supaya belajar agama Islam. Ayo Ibu boleh bangga punya anak sarjana S1, S2, S3, S-doger, S-keprok, S-batok, silahkan. Tetapi Ibu harus sedih kalau punya anak tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca Al-Quran. Ibu harus sedih. Ayo coba ya Allah ya Rabbana. Ibu silahkan punya anak mau jadi menteri, mau jadi camat, mau jadi hansip, mau jadi presiden, kesananya silahkan, asalkan harus bisa ngaji. Minimal Ibu punya anak bisa membaca Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana. Ayo Ibu coba pikir-pikir, kalau Ibu meninggal sakaratul maut, ya Allah ya Rabbana, sakitnya sakaratul maut itu luar biasa, Bu. Bahkan sakitnya sakaratul maut dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh ulama, di situ diterangkan sakitnya sakaratul maut, Pak, Bu, lebih sakit daripada disisik kulit kita dengan 300 pedang. Disisik, tahu disisik? Ya Allah, diiris-iris. Cik urang Indonesia nama diiris, lebih sakit daripada diiris 300 pedang. Ya Allah ya Rabbana, sakitnya sakaratul maut. Ketika Ibu sakaratul maut, celekak mau mati, anak yang datang pertama bisa ngaji, tadinya dipasukin pesantren, tetapi sekarang jadi dewan, jadi menteri, pulang. Tidak apa-apa jadi menteri juga, pulang pas Ibu sakaratul maut, celekak, anaknya langsung ngaji. Ya Allah ya Rabbana. Kata anaknya,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ibu sakaratul maut, datang lagi anak yang kedua. Tadinya juga pernah pesantren, pulang ke rumah ibunya lagi sakaratul maut, langsung datang, ibu dengerin ya, ibu ikutin saya bu, ikutin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibunya tidak disangka-sangka ternyata bisa ngikutin. Kata ibunya, la ilaha illallah. Lalu mati ibunya. Insya Allah matinya dengan keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbana, pengen ibu seperti itu bu. Nah iya mah ya Allah, punya anak tidak satu pun yang masuk pesantren, kuliahnya tinggi. Yang satu jadi kepala desa, yang satu lagi jadi camat. Pulang ke rumah, ibunya lagi sakaratul maut, celekak datang anaknya, bu, ibu nyebut bu, nyebut bu, nyebut but bu, nyebut but. Kata ibunya yang lagi sakaratul maut, tolong gue mau nyebut apaan, tolong. Ya Allah ya Rabbana. Yang satu lagi anaknya sama, tidak masuk pesantren, tidak bisa ngaji, datang ke rumah. Bukan anaknya tidak mau membaca Al-Quran, bukan. Ya Allah ya Rabbana, berat menanggung kebodohannya. Datang anaknya ke situ malah kayak gini. Bang, yang ikhlas bang, yang ikhlas bang. Mama kalau mau mati aja, ikhlasin mah ya. Mah gak apa-apa, rumah yang satu di sini buat aku aja mah ya, mobil buat aku aja, tanah itu buat aku aja mah ya. Mama meninggal aja, cepetan meninggal ya mah. Ya Allah ya Rabbana. Atau nggak jadi meninggalnya. Kata ibunya, brengsek lu, gue belum apa-apa lu udah ngudoin gue mati, udah ngerampok gue lu. Ya Allah ya Rabbana, karena bodoh. Makanya ibu didik anak dari sekarang belajar agama supaya bisa mengaji, dekatkan dengan para kiai, dekatkan dengan para ustadz. Apalagi kita lihat zaman sekarang, ya Allah ya Rabbana, kalau lihat kita zaman sekarang Pak, kalau tidak ada yang mengaji, kalau tidak ada santri, tidak ada yang masuk pesantren, lihat 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, siapa yang menjadi penerus para kiai kita? Siapa yang akan jadi penerus para ustadz kita kalau tidak ada yang belajar agama Islam? Apalagi sekarang kita lihat akhir zaman, ya Allah ya Rabbana, kiai dengan kiai diadu domba, ustadz dengan ustadz diadu domba, sampai ada kiai yang ceramah teriak-teriak sedikit dianggapnya radikal, ustadz radikal, pesantren radikal. Tolol yang orang yang ngomong seperti itu. Na'udzubillahimin. Ya Allah ya Rabbana. Makanya Pak Bu, ayo kita sama-sama didik anak kita supaya tahu dan belajar agama Islam.